Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen, penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Sukarsi SPDI, mahasiswa PPG Batch 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Palangkaraya dengan NIM 25426732359. Pada hari ini, Rabu, tanggal 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 2 Kapuas Barat 1 Atap kelas 7 dengan materi meneladan nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Hari ini belajarnya lebih rajin lagi daripada minggu yang lalu. Setelah Ibu lihat, kondisi kelasnya sudah rapi, bersih, sudah disapu belum? Sudah. Biar proses pembelajaran kita berlancar dengan baik. Karena kebersihan sebagian dari iman. Selanjutnya kita berdoa dulu sebelum memulai pelajaran kita. Ketua kelas silakan maju ke depan untuk meminta. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa alliqni bis sholihin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadir? Ada Hadir? semua. Ana Yulia, Hadir Bu. Astuti, Hadir Bu. M Afika, Hadir Bu. Rahmat Hidayat, Hadir Bu. hadir. Alhamdulillah, kalian semuanya hadir. Sebelumnya kita menyanyikan dulu lagu wajib nasional. Siapa yang mau memimpin? Untuk maju ke depan, silakan. Wajib
kita membaca surah Al-Mujadil ayat 8. Kita baca bersama-sama. Baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Waskurisma rabbika wa tabatsalu ilaihi sabila. Siapa yang membaca artinya? Wahyu, silakan baca artinya. Dan sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati. Iya, itu artinya dari surah Al-Mujammil. Sekarang materi yang sebelumnya tentang apa? Al-Alim, Al-Habir, As-Sami. Sekarang Ibu kasih kalian pertanyaan pemantik. Kelompok 1. Apa makna Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Habir, As-Sami? Makna Al-Alim maha mengetahui, Al-Khabir maha teliti, Al-Sami maha mendengar, Al-Basir maha melihat. Ya, itu jawaban dari Al-Alim, Al-Habir, As-Sami, dan Al-Basir. Sekarang yang kedua, mencerminkan kehidupan dalam sehari-hari. Al-Habir, As-Sami, Al-Basir, dan Al-Alim. Silakan dibacakan kelompok 2. Al-Khabir artinya maha memberitahu Al-Quran sebagai kalam Allah SWT, memberikan informasi, kisah dan peristiwa orang-orang terdahulu. Al-Quran pula dapat diketahui bahwa peristiwa kiamat dan kehidupan akhirat diberikan gambaran informasi olehnya. Ya, itu jawaban dari mencerminkan kehidupan dalam sehari-hari dari makna Al-Habir, Al-Sami, Al-Alim. Selanjutnya tujuan pembelajaran kita, mari kita sama-sama membacakannya. Peserta didik dapat memahami Sifat dan makna Allah SWT yang berkaitan dengan Al-Husna, Al-Alim, Al-Khabir, Al-Sami, dan Al-Basir. Peserta didik dapat menampilkan perilaku percaya diri, tekun, teliti, menjadi pendengar yang baik dan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, selamat datang di channel pembelajaran PAI bersama dengan saya Miftah Nuria atau Ibu Ita. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mengenali nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup Asmaul Husna yang merupakan materi kelas 7 semester 1. Nah, sebelum kita ke materi, berikut ini adalah tujuan pembelajaran yang harus kamu ketahui. Peserta ini dapat memahami sifat dan makna nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Peserta ini dapat menemukan cara menampilkan perilaku percaya diri, tekun, teliti, menjadi pendengar yang baik, dan visioner. Peserta ini dapat membuat poster. Kemudian yang selanjutnya adalah memahami Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Yang selanjutnya adalah kalian harus mewujudkan kebaikan hidup sesuai dengan nama dan sifatnya. Berikut ini adalah pengertian dari Asmaul Husna. Asma artinya adalah nama-nama, Husna artinya adalah yang baik. Jadi Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik dan indah. Tahukah kamu jika Allah memiliki 99 Asmaul Husna? Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama yang indah. Hal ini dapat diperhatikan pada surat Al-A'raf ayat 180. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Yang artinya mau mendengar pembicaraan lain dengan sikap dan bahasa yang santun. Dan selanjutnya yaitu Al-Basir, Maha melihat. Langit dan bumi dan seluruh alam semesta tidak luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini adalah contoh perilaku Al-Basir, yaitu menggunakan indera penglihatan kita, yaitu mata, untuk melihat yang baik-baik saja. Contohnya yaitu mengaji dan membaca. Nah, ketika kita sudah membaca Asmaul Husna ini, kita akan semakin percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Demikianlah materi pembelajaran kita tentang Asmaul Husna. Jazakumullahu khairan katsiran. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang, apa yang kalian dapatkan setelah menonton video tadi? Tentang meneladani sifat Memperkuat iman dan cinta pada Allah, menginspirasi akhlak mulia. ya, memperkuat dan cinta pada Allah. Silakan diskusikan dengan teman sekelompoknya. Apa yang dimiliki oleh Allah tadi sifat-sifatnya? Maha mendengar, Maha melihat, Maha mengetahui. Sekarang Ibu buatkan kalian kelompok untuk mengerjakan tugas. Ini ada tugasnya. Silakan diskusikan dengan teman kelompok. Cari jawabannya di dalam buku.
semua. Al-Sami menjaga lisan dengan hanya mengucapkan hal-hal yang baik. Penjelasan, membiasakan diri untuk mendengarkan pembicaraan yang bermanfaat. Ada tanggapannya? Kelompok 3. Silakan tanggapannya, kelompok 2. Merupakan salah satu Asmaul Husna, Allah yang menunjukkan bahwa Allah merupakan obat tempat kita meminta petunjuk. Ada tanggapan lain? Silakan lanjut. Baca lagi. Yang keras suaranya. Ada tanggapan? Ada. Setiap manusia itu harus saling memberi. Kelompok yang lain? Setiap manusia itu harus saling memberi. Lanjut. Bermusyawarah. Karena dalam bermusyawarah ini kita dapat mengeluarkan ide-ide. Kelompok yang lain ada tanggapan lagi? Tidak ada kok. Tidak ada. Silahkan lanjut. Sekarang kita tarik kesimpulannya bersama-sama. Kelompok 1. Kesimpulan dari materi meneladani nama dan sifat Allah dalam kebaikan hidup yaitu dengan menghayati Asmaul Husna, nama-nama dan sifat Allah yang indah, serta berusaha menerapkan dalam kehidupan seseorang, dapat meningkatkan keimanan, membuat hidupnya lebih bermakna dan penuh berkah, serta menjadi pribadi yang lebih baik dalam berinteraksi dengan sesama dan mendekatkan diri kepada Allah. Itu kesimpulan dari materi kita hari ini. Sekarang kita asesmen. Asesmen sama dengan menjawab soal-soal yang dari materi tadi.
Sudah selesai semua? Sudah. Sudah, kita lanjutkan dengan refleksi. Apa kesan kalian tentang materi mendalami nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup? Nah, kesan kalian apa? Apa kesannya? Apa kesannya, anak? Untuk meneladani sifat kebahagiaan dan kehidupan sehari-hari, tumbuh sifat takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu takut untuk berbuat dosa, merasa selalu diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sifat rendah hati. Sehebat apapun kita, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini mendorong kita selalu berbuat baik kepada sesama untuk menjaga diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelompok yang lain apa kesannya? Menginspirasi akhlak mulia. Yang kedua, materi apa yang sudah kalian pahami? Kelompok 1. Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, Al-Basir. Al-Alim, Al-Khabir, Al-Khabir, As-Sami, Al-Basir. Al-Basir. Kelompok yang lain? Yang selanjutnya, bagian mana yang belum kalian pahami dari materi tentang meneladani nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup? Kelompok 2, bagian mana yang belum dipahami? Tidak ada semua. Selanjutnya, masihkah kalian merasa kesulitan dalam membaca Al-Quran? Tidak. Semua bisa membaca Al-Quran? Bisa. Berarti tidak. Untuk tugas selanjutnya, tugas di rumah, kalian kerjakan soal esai halaman 37. Sekarang untuk materi selanjutnya yang akan kita bahas tentang iman kepada malaikat-malaikat Allah. Itu untuk materi pertemuan selanjutnya. Sekarang kita membaca doa setelah belajar, karena pembelajaran kita sudah selesai. Mari kita bersama-sama membaca doa setelah belajar. Dari tempat duduk aja ya. Baca bersama-sama 1, 2, 3 mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma'alam alaihi wa atubu ilaihi inda hajati wala sani ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang ibu tutup dengan pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan
Peralakan belajarnya dikumpulkan, silakan pulang.